Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Saya masih bersama Mas Joko dan juga Pak Saiful dari Kemenparekraf. Mas Joko, mungkin langsung saja deh kalau kita bicara soal kondisi pandemi saat ini, tidak banyak yang bisa bertahan. Mungkin di seluruh industri, khususnya juga industri film begitu. Kalau tetap seperti ini dan pandemi juga tidak tahu sampai kapan karena kondisinya uncertainty. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh pemerintah, apakah dengan kegiatan dan juga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ini cukup untuk menopang hidup insan perfilman di Indonesia? Dan ketika semuanya sekarang beralih ke platform digital, adakah input ataupun ide yang bisa disampaikan saat ini sehingga tetap bisa bertahan dan juga stimulus khusus yang bisa diberikan sehingga insan perfilman tetap bisa berkreasi? Secara film, secara industri, film Indonesia masih bersandar ke bioskop sebesar 90%, Mbak. Jadi sangat tergantung kelangsungan industri film Indonesia dengan apakah kita bioskop Indonesia mampu bangkit atau tidak dalam waktu dekat. Kemarin kita berdiskusi dengan para pemilik bioskop. Mereka mengatakan bahwa mereka masih bisa sustain bisnisnya. Kalau masih seperti sekarang kondisinya mereka akan harus tutup 50% sampai dengan bulan Agustus tahun ini. Dan kalau misalnya tidak ada perbaikan, mereka akan tutup seluruhnya bulan Desember tahun 2022. Jadi sangat tergantung apakah kita mampu membuat bioskop sehat kembali dalam waktu dekat. Karena streaming platform sampai saat ini di Indonesia hanya berkontribusi sekitar 10%. Jadi belum mampu menjadi penopang yang bisa menyelamatkan industri film Indonesia. Jadi sangat tergantung terhadap apakah kita mampu menghidupkan kembali bioskop atau tidak. Makanya campaign supaya orang mau kembali ke bioskop dan bagaimana kita bisa menghadirkan kembali konten film di bioskop yang mampu menyerap penonton. Itu dua hal itu yang sangat berperan membuat industri kita bisa kembali bangkit. Oke, Pak Saiful, dari apa yang disampaikan tadi oleh Mas Joko, campaign apakah tetap bisa terus dilakukan karena bisa saja industri ataupun para pengusaha yang berada di bisnis ini akhirnya bisa gulung tikar begitu karena kondisi pandemi yang uncertainty saat ini. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dari apa yang sudah disampaikan tadi? Ya, campaign kita akan segera lakukan. Kita sudah set dengan teman-teman industri timeline. Ya, kita akan mengejar momen di Lebaran sebagai momen puncak untuk mendorong campaign tadi. Jadi campaign itu akan dilakukan mulai dari secara bertahap, terus secara berkesinambungan dan melibatkan the whole stakeholders. Jadi kunci kita di sini adalah collapse, jadi collaboration dengan seluruh stakeholders di industri film dan pemerintah, termasuk juga pemerintah daerah. Yang akan kita dorong, makanya kita sangat mendengar bahkan Pak Wamen sudah 2 kali melakukan private meeting. Jadi kita memfasilitasi pertama bertemu sama produser dan sutradara dan juga pemain film, kemudian dilanjutkan dengan para pengusaha bioskop. Jadi Mbak Wamen sendiri ikut tangan ke sini. Dan juga kita kemarin sempat kita juga ngobrol dengan industri film, dengan Mas Men dan Mbak Wamen. Jadi mereka pimpinan kita juga sangat concern dan kita juga selalu memfollow up dan bahkan kita yang ngejar-ngejar. Ayo dong kita ngobrol gimana konsepnya yang dibutuhkan, karena yang paling merasakan itu kan adalah di industrinya. Nah, kita sangat mau mendengar dan juga kita mencari suatu solusi bersama supaya ini bisa segera teratasi. Karena kita tahu banget bahwa kontribusi bioskop terhadap penerimaan di Pemda juga tinggi. Nah, dan juga dari industri film tadi Mas Joko udah nyampaikan bahwa ini bukan bisnis yang kecil karena kita masuk 10 besar market film dunia. Jadi nggak mungkin kita nggak punya. Oleh karena itu kita mencari solusi yang terbaiknya. Baik, baik.
kami menunggu bagaimana solusi itu bisa cepat dilakukan dan juga diputuskan, karena kita tahu bahwa pandemi ini benar-benar tidak menentu sampai kapan, dan agar insan perfilman Indonesia juga bisa terus berproduksi dan juga terus berkreasi, Pak. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Mas Joko untuk berbagi bersama kami dalam Lunch Talk siang ini. Salam sehat selalu. Selamat siang.